Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'dah, ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram. Fi hadil fursa asamina, sanata'alam anil majaz al-mursal wa alaqatuhu. Wa fi hadil munasabah, sanata'alam an ta'arifil majaz al-mursal summa alaqatul majaz al-mursal minha al-juz'iyah wal kulliyah was sababiyah wal musabbabiyah summa al-mahalliyah. Wa akhiran sanabhasu 'anil amsilah wa tadribat minal majaz al-mursal. Wa hadhil mawad ad-dirasiyah li shafi tsani asyar fi qismid diniyah fil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Ayyuhal ikhwan fillah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bertemu lagi, dan di dalam kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang majaz mursal dan hubungan yang ada di dalam majaz mursal wa alaqatuhu. Majaz mursal ini merupakan salah satu kajian, salah satu tema yang ada di dalam ilmu bayan, dan tentu kita ketahui bersama bahwa ilmu bayan merupakan salah satu kajian dari ilmu balaghah. Dan dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang majaz mursal secara mendalam, mulai dari at-ta'riful majaz al-mursal, pengertian dari majaz mursal, kemudian alaqatul majaz al-mursal, hubungan dari majaz mursal. Di antaranya ada juz'iyah, ada kulliyah, ada sababiyah, ada musabbabiyah, ada mahalliyah. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas tentang al-amsilah wa tadribat minal majaz al-mursal, yaitu beberapa contoh dan latihan dari majaz mursal. Tayyib ayyuhat talabah, qabla an nastamira dirasatana anil majaz al-mursal, yang bagi alaina an nangdura awalan ilal amsilah allati tata'allaqu bit tashbih wal isti'arah wal majaz al mursal. Baik, sebelum kita membahas tentang majaz mursal secara mendalam, akan lebih baik kita lihat dulu beberapa contoh berikut terkait dengan contoh tashbih, contoh isti'arah, kemudian contoh majaz mursal. Sehingga dengan memperhatikan ketiga contoh yang kita sandingkan nanti, akan menjadi jelas perbedaan antara tashbih, isti'arah, dan juga majaz mursal. Nangdur ilal misal al-awal, anta syamsun, summa al-misal asani, ra'aitu asadan fis-suqi, wal misal asalis, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Ada beberapa contoh di sini, ada 3 contoh. Contoh yang pertama, anta syamsun. Tentu kita akan mengingat-ingat ini, anta syamsun. Ini mestinya contoh dari tashbih, yaitu ada musyabbah, ini sesuatu yang diserupakan. Kamu, samsun, ini musabbah B. Kamu diserupakan dengan matahari, fidyai, dalam sinarnya. Biasanya begitu. Kemudian di sini ada unsur pokok dalam tashbih, minimal tashbih itu ada 2 unsur pokok, yaitu ada musyabbah ataupun musyabbah B. Ada musyabbah dan musyabbah B. Dan ini dikenal dengan torofayit tashbih, 2 unsur pokok yang harus ada dalam tashbih. Anta syamsun, ada musyabbah, ada musyabbah B. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, ra'aitu asadan fis-suqi. Saya telah melihat harimau macan fisuki di pasar. Apakah betul yang dimaksud asadan di sini adalah macan betul? Masa ada macan di pasar? Tentu tidak. Oleh karena itu, asadan di sini adalah rojulun syuja'un, seorang yang pemberani. Berarti kalau diperlihatkan yang makna majazinya atau makna yang tidak hakiki, yaitu saya melihat orang yang pemberani di pasar. Nah, di sini asadan ini adalah
sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan seorang yang berani. Jadi di situ rojulun syuja'unnya dibuang. Rojulun syuja'un yang diserupakan dengan asadan, rojulun syuja'unnya dibuang, ditampakkan asadunnya. Jadi saya melihat singa atau harimau di pasar. Maksudnya adalah saya melihat seorang yang pemberani di pasar. Jadi kalau yang salah satu unsur tasbih, musyabah atau musyabah bihnya dibuang, hanya dilihatkan salah satu. Tadi musyabahnya adalah rojulun syuja'un, musyabah bihnya adalah asadan. Dan yang diperlihatkan hanya musyabah bihnya, yaitu asadan. Musyabahnya dibuang. Sehingga ini masuk kategori isti'aroh nanti. Jadi kalau bab tasbih ada musyabah bih minimal. Dan ini masuk kategori tasbih balik. Kalau isti'aroh, ini contoh dari isti'aroh, adalah diperlihatkan salah satu dari torofai tasbih atau unsur pokok yang ada di dalam tasbih, yaitu baik musyabah ataupun musyabah bihnya. Dan kebetulan contoh yang di sini adalah yang diperlihatkan musyabah bihnya. Kemudian contoh yang ketiga, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Dan Allah turunkan bagi kalian dari langit rizqan, rezeki. Mari kita angen-angen, apakah betul rezeki itu turun dari langit? Nah, tentu tidak. Makanya yang dimaksud di sini adalah yang diturunkan oleh Allah dari langit tentunya adalah hujan, matorun, atau ghaithun. Jadi yang dimaksud di sini adalah hujan. Maka Allah menurunkan bagi kalian dari langit air hujan atau hujan. Karena dengan perantara hujan maka akan muncullah rezeki. Sehingga di sini Allah menyebutkan musababnya dan menghilangkan sebab. Jadi hubungannya apa antara hujan dan rezeki? Nah, tentu bukan hubungan musyabahah, bukan hubungan penyerupaan. Dan kalau hubungannya bukan penyerupaan, itu masuk kategori majas, mursal. Kalau yang anta syamsun tadi, anta diserupakan dengan samsun. Kemudian rojulun syuja'un diserupakan dengan asadan. Kemudian hujan apakah bisa diserupakan dengan rezeki? Oh, tentu tidak. Oleh karena itu, dari ketiga contoh ini, mari kita perhatikan. Contoh yang pertama, anta syamsun, ini merupakan contoh dari tasbih. Karena ada musyabah dan musyabah bih. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu asadan, itu contoh dari isti'aroh. Karena salah satu unsur dari tasbih, musyabah bihnya dibuang salah satu. Itu masuk kategori isti'aroh. Kemudian yang ketiga, disebutkan salah satu dari dua unsur hujan dan rezeki, disebutkan salah satu, tapi hubungannya bukan penyerupaan. Hubungannya bukan penyerupaan. Kalau tadi anta syamsun, kamu seperti itu diserupakan. Ra'aitu rojulan ra'aitu asadan. Itu maksudnya saya melihat seorang laki-laki seperti si singa. Berarti penyerupaan hubungannya. Beda dengan yang rizkon, hubungannya dengan hujan apa? Oh, bukan penyerupaan. Hubungannya bukan penyerupaan. Sehingga masuk kategori majas mursal. Dan di sini inilah pembeda. Kalau yang anta syamsun ini masuk kategori tasbih dan hubungannya adalah hubungan alaqatul musyabahah. Hubungan keserupaan. Anta syamsun, kamu seperti matahari. Kemudian ra'aitu asadan fisuki, ini juga sama, alaqatul musyabahah. Untuk isti'arah berarti hubungannya adalah hubungan keserupaan. Karena ra'aitu rojulan syuja'an ka'asadin fisuki. Kalau diperlihatkan seperti itu. Saya melihat seorang yang pemberani seperti singa di pasar. Tetapi karena
Tetapi karena rojulan syuja'annya dibuang, sehingga yang dimunculkan hanya asadan, dan ini sebagai musyabah bihnya saja yang disebutkan, musyabahnya dibuang, hubungan musyabah dan musyabah bih tetap keserupaan, maka masuk kategori isti'arah, dan alaqatuhu alaqatul musyabahah, yaitu hubungan keserupaan. Berbeda dengan yang majas mursal, diperhatikan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan Allah turunkan bagi kalian dari langit rezeki. Rezeki itu tidak mungkin turun dari langit. Ini namanya korina. Ya, Allah menurunkan dari langit, ini korina. Nah, yang turun dari langit itu adalah air hujan. Dan hubungan antara air hujan, mator atau ghaisun dengan rizkon, ini hubungannya bukan hubungan keserupaan. Tetapi rizkon merupakan akibat dari mator. Jadi setelah ada hujan, maka muncullah rezeki. Sehingga hubungannya adalah hubungan ghairul musyabahah, yaitu bukan hubungan keserupaan, tapi hubungan sebab akibat. Sebab ada hujan, maka akibatnya ada rezeki. Dan di sini yang disebutkan adalah akibatnya dzikrul musyabab wa iradatus sabab, sehingga yang di sini masuk kategori alaqahnya adalah alaqah musababiyah. Untuk lebih jelas, taib ayat talabah, litakhsilil fahmi atam, untuk menghasilkan, untuk memperoleh pemahaman yang sempurna, anil majaz al-mursal, nastamiru ila al-majaz al-mursal wa alaqatihi. Jadi kita lanjutkan tentang majaz mursal dan hubungannya, hubungan yang ada di dalam majaz mursal. Taib ayat talabah, undur ila hadil kharitah al-fikriyah. Perhatikan kepada peta konsep berikut. Yang pertama, al-majaz al-mursal. Majaz mursal itu apa toh tadi? Pengertiannya apa? Kalimatun ustu'amilat fi ghairi ma'naha al-asli li'alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Yaitu kata, ini kata loh ya, berarti satu kata ini. Kata yang digunakan bukan untuk makna aslinya. Kata yang digunakan bukan untuk makna aslinya, berarti makna majazi, bukan makna hakiki, bukan makna yang sebenarnya. Li'alaqati ghairil musyabah, ini yang membedakan antara tasbih dan isti'arah dengan majaz mursal. Jadi kalau tasbih dan isti'arah itu hubungannya adalah hubungan musyabah, keserupaan, sedangkan majaz mursal hubungannya bukan keserupaan. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna asli, disertai dengan adanya qarinah atau indikator yang mencegah untuk mendatangkan makna yang asli. Nah, baik, kita lihat nanti semuanya. Contoh yang saya cetak merah ini tidak bisa didatangkan makna aslinya, tapi mesti sudah makna yang majazi. Paham ya? Ini bukan makna asli, nanti tidak bisa didatangkan makna aslinya. Baik, majaz mursal, nanti kalau dilihat dari segi alaqahnya, dilihat dari segi hubungannya, maka majaz mursal dibagi menjadi beberapa macam. Ini alaqahnya. Alaqahnya ada beberapa macam. Yang pertama alaqah as-sababiyah. Yang dimaksud di sini apa? Dzikrus sabab wa iradatul musabbab. Yaitu yang disebutkan sebabnya, tapi yang dimaksud akibat. Menyebutkan sebab, padahal yang diinginkan adalah akibat. Contohnya, li fulanin aliyya yadun la ungkiruha. Fulan memiliki tangan untuk saya. Maksudnya apa? Fulan memiliki pemberian kepada saya, memiliki jasa kepada saya, memiliki kebaikan kepada saya, la ungkiruha, yang tidak saya pungkiri. Jadi kata yadun di sini
tidak bisa diartikan tangan. Maka masa diartikan fulan memiliki tangan yang diberikan kepada saya dan saya tidak mengingkarinya, kan tidak mungkin. Masa tangannya diberikan? Bukan tangan yang dimaksud, tetapi di sini adalah kebaikan atau pemberian yang diberikan melalui tangan. Dengan sarana tangan ini loh, akhirnya pemberian itu dikasihkan kepada saya. Kebaikan itu diberikan kepada saya. Akibat tangan ini, jasa itu tersampaikan kepada saya. Berarti di sini menyebutkan tangan merupakan sebab yang menjadikan fulan itu punya jasa kepada saya. Jadi hubungan antara jasa atau pemberian dengan tangan ini adalah hubungan sababiyah. Paham ya? Tangan itu merupakan sebab adanya pemberian. Dengan tangan fulan memiliki tangan, kemudian tangan yang digunakan untuk memberikan sesuatu kepada saya. Jadi tangan merupakan sebab. Sebab munculnya suatu kebaikan. Dengan demikian, di sini hubungannya adalah as-sababiyah, yaitu yang jadi patokan yang disebutkan apa? Sebab. Berarti hubungannya adalah sababiyah. Kemudian yang kedua adalah al-musababiyah, yaitu akibat. Dzikrul musabab wa iradatu sabab. Menyebutkan akibat, tapi yang diinginkan adalah sebab. Contoh tadi sudah kita bahas di awal, huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Dialah Allah yang telah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat kekuasaannya. Wa yunazzilu, dan Allah telah menurunkan lakum bagi kalian minas sama'i, dari langit, rizqon, rezeki. Dan yang dimaksud tadi apa? Masa Allah menurunkan dari langit itu rezeki secara langsung, kan tidak mungkin. Oleh karena itu yang dimaksud di sini adalah hujan. Lah hujan itu merupakan sebab dan akibatnya adalah rezeki. Sebab Allah menurunkan hujan, akibatnya Allah menjadikan rezeki lewat perantara hujan tadi. Dengan adanya hujan, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, tanamannya Pak Tani itu jadi subur, kemudian ada panenan yang sangat melimpah. Nah, itu menjadi rezeki itu karena adanya hujan. Dengan demikian, hubungan antara hujan dan rezeki di sini hubungannya adalah musababiyah. Karena rezeki di sini merupakan akibat dari turunnya hujan. Jadi yang kita lihat itu yang disebutkan apa? Kalau yang disebutkan musabab, berarti hubungannya musababiyah. Kalau yang disebutkan tadi yadun itu merupakan sebab adanya pemberian, maka hubungannya adalah sababiyah. Kita lanjutkan. Alaqah yang berikutnya adalah alaqah al-juz'iyah, yang artinya sebagian. Maksudnya apa? Dzikrul juz wa iradatul kul. Menyebutkan sebagian dan yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minati wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin secara tersalah, tidak sengaja, maka hukumannya apa? Fatahriru raqabatin, yaitu memerdekakan budak mukmin yang mukmin. Wadiyatun, dan membayar diat, musallamatun, yang diserahkan ila ahli, kepada keluarganya, ahli waris yang terbunuh. Ila ayasodaku, kecuali mereka mau bersedekah. Maksudnya kecuali mereka tidak mau menerima terus disedekahkan, tidak apa-apa. Intinya begini, yang kita bahas ini masalah raqabah. Raqabah di sini adalah bagian dari tubuh. Nah, raqabah di sini bagian dari tubuh karena artinya memang leher. Leher itu kan bagian dari tubuh manusia secara umum. Masa orang disuruh memerdekakan lehernya saja? Kan tidak mungkin. Tapi yang dimaksud di sini berarti memerdekakan budak secara keseluruhan, tidak hanya lehernya. Dan yang di sini disebutkan hanya bagian dari budak itu saja. Bagian atau anggota badan dari budak itu saja.
Sehingga di sini yang disebutkan adalah juz, sebagian. Tapi yang dimaksud bukan leher, tapi ya budak secara keseluruhan. Sama kalau dalam bahasa Indonesia misalkan Ali sekarang tidak tampak batang hidungnya. Apakah yang tidak tampak itu batang hidungnya saja atau Ali secara keseluruhan? Nah, itu juga sama. Dikrul juz wa iradatul kul, yaitu menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ali sekarang tidak tampak batang hidungnya. Atau di ayat yang lain mungkin tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang celaka apakah kedua tangan Abu Lahab saja atau Abu Lahab secara keseluruhan? Nah, itu namanya dikrul juz wa iradatul kul. Menyebutkan sebagian tapi untuk makna keseluruhan. Ketika yang disebutkan hanya sebagian, maka alakohnya adalah alakoh juz'iyah. Paham ya? Yang disebutkan apa? Kalau sebagian berarti juz'iyah. Lah nanti kalau yang disebutkan keseluruhan, berarti alakohnya kuliah, ini bawahnya. Alakotul kuliah, yaitu dikrul kul wa iradatul juz. Dan itu menyebutkan keseluruhan, tetapi yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Wa inni kullama da'autuhum, dan sesungguhnya saya tatkala mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, litaghfira lahum, supaya engkau Allah mengampuni mereka, ja'alu, maka mereka yang saya ajak itu, ja'alu, menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, di telinga-telinga mereka. Mungkin tidak jari yang ada 10, di jari kiri 5, jari kanan 5, kemudian dimasukkan ke dalam telinga semuanya. Apakah itu mungkin? Oh, tentu tidak mungkin, karena lubang telinga itu kan kecil, tidak mungkin. Sehingga di sini disebutkan secara jari keseluruhan, tetapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Mungkin yang digunakan hanya salah satu jari, dan itu pun ujungnya, anamil, yaitu ujung jari itu saja, bukan keseluruhan. Nah, ketika yang disebutkan keseluruhan, tetapi yang dimaksudkan hanya sebagian dari jari tadi, maka di situ adalah dikrul kul wa iradatul juz. Dan hubungannya, karena yang disebutkan keseluruhan, berarti hubungannya adalah kulliyah. Paham ya? Alaqatu majaz mursal di sini adalah kulliyah, keseluruhan. Karena yang disebutkan keseluruhan bukan yang disebutkan keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Paham ya? Selanjutnya, alaqatu majaz mursal yang selanjutnya, alaqah majaz mursal yang selanjutnya adalah al-mahalliyah, yaitu al-mahalliyah, yaitu dikrul mahal wa iradatul hal, menyebutkan mahal, tempat, tapi yang diinginkan adalah hal, keadaannya. Contohnya, was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyalah kepada desa yang kami di sana, yang kami ada di sana. Masa kita disuruh bertanya kepada desa? Kan tidak mungkin. Maka yang dimaksud di sini adalah penduduk desa. Bertanyalah kepada penduduk desa yang kami ada di sana. Sehingga di sini adalah menyebutkan tempat qaryah, tapi wa iradatu ahlil qaryah. Tapi yang dimaksudkan wal murad min kalimati qaryahuna ahlul qaryah. Tetapi yang dimaksud desa di sini adalah, yang dimaksud adalah ya penduduk desanya. Bertanyalah kepada penduduk desa yang kami ada di sana. Tapi yang karena disebutkan di sini tempat, tapi yang dimaksudkan adalah hal, penduduk tempat tadi, penduduk desa tadi, maka di sini disebut mahalliyah. Alaqahnya adalah alaqah mahalliyah. Kemudian alaqah yang selanjutnya adalah sebaliknya, yaitu alaqatul haliyah, hubungan hal, keadaan, yaitu dikrul hal wa iradatul mahal, menyebutkan hal, keadaan, tetapi yang dituju, yang dimaksud adalah mahal, tempat.
Contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh berada dalam kenikmatan. Nah, kenikmatan di sini maksudnya apa? Ya, tempat yang nikmat. Jadi yang dimaksud berarti di sini lafi jannah. Betul-betul berada di dalam surga. Karena surga itu adalah tempat kenikmatan. Dengan demikian, di sini menyebutkan hal dan yang dimaksud adalah tempat. Wairadatul mahal. Dan disebut yang dimaksud, yang diinginkan adalah tempat kenikmatan, yaitu surga. Tetapi yang disebutkan naim, nah itu halnya, keadaannya. Sehingga karena yang disebutkan halnya, maka alakohnya adalah alakoh haliyah, yaitu dikrul hal wa iradatul mahal. Menyebutkan haliyahnya, tapi yang diinginkan adalah mahal, tempatnya, tempat kenikmatan. Di sini naim, tempat kenikmatan, yaitu surga. Kemudian alakoh yang selanjutnya, yang tadi tidak disebutkan dalam daftar isi, tapi saya lengkapi di sini. Yang selanjutnya adalah i'tibaru makana, yaitu menganggap sesuatu yang sudah lampau. Menyebutkan kata yang sudah lampau. Dikru makana wa irodatu mayakunu, menyebutkan sesuatu yang sudah lampau, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang berikutnya, yang tidak lampau tadi. Contoh-contoh biar mudah dibayangkan. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Lah, seorang anak yatim ini ketika ditinggal mati oleh bapak atau ibunya dan dia ditinggali harta warisan, maka ketika dia masih yatim ini kan masih anak kecil, belum balik. Ketika masih yatim, maka harta tersebut ditahan atau dikelola oleh walinya. Nah, yang menjadi wali dari anak yatim ini nanti akan memberikan harta anak yatim itu ketika anak yatim tadi sudah balik. Berarti maksud dari yatim di sini bukan yatim yang sesungguhnya. Yatim itu ya kondisi dulu dia yatim, tapi setelah balik dia kan tidak yatim sebenarnya. Jadi dikru makana wa irodatu mayakunu, menyebutkan posisi atau status dia, status yatimnya dulu, terus tapi yang dimaksud ketika dia kondisinya sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah balik. Karena harta tersebut akan diberikan kepada anak yatim ketika dia sudah balik dan sudah bisa mengelola atau mentasarufkan hartanya secara mandiri. Jadi yatim di sini disebutkan i'tibaru makana, yaitu dikru makana wa iradatu mayakunu, menyebutkan status yang dulu padahal yang dimaksud status yang sekarang ketika sudah balik atau sudah tidak yatim. Selanjutnya i'tibaru mayakunu, yaitu mengungkapkan sesuatu yang datang kemudian atau sesuatu yang berikutnya, yaitu dikru mayakunu wa iradatu makana, menyebutkan yang sebagian apa yang kondisi yang sudah selanjutnya, tapi yang dimaksudkan adalah yang dulu. Contoh nanti kita contoh mudah. Wadaqala ma'ahu sidjana fatayan faqala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wadaqala, dan masuk bersamanya asidnya di penjara fatayan, dua pemuda. Qala ahaduhuma, salah satu pemuda tadi berkata, inni arani, saya bermimpi, saya melihat diri saya sendiri. Ini arani, maksudnya ini saya bermimpi. Saya bermimpi a'siru khamra, saya memeras khamr. Padahal khamr itu adalah sesuatu yang sudah jadi. Nggak mungkin orang meras khamr. Yang diperas harusnya adalah anggur. Anggur diperas, kemudian jadilah khamr. Kalau sulit membayangkan, gini. Saya memasak nasi. Itu seharusnya yang dimasak nasi atau beras. Harusnya kan beras. Nasi itu kalau sudah jadi. Ya sama dengan ini. Saya memeras khamr, padahal yang diperas harusnya adalah anggurnya. Anggur diperas, setelah itu dijadikan khamr. Sama, saya masak nasi itu di bahasa Jawa banyak itu. Saya
Saya masak nasi itu kan jelas ya. Padahal yang dimasak bukan nasi, tetapi beras. Saya masak sayur. Padahal sayur itu sudah matang. Harusnya yang dimasak kan mungkin bahan-bahan dari sayur tersebut, bukan sayurnya. Sayur itu sudah jadi. Nah, ini namanya dzikru ma yakunu wa iradatu maka menyebutkan kondisi yang sudah jadi, tapi yang dimaksud adalah kondisi sebelumnya. Ya tadi menyebutkan kondisi nasi, padahal yang dimaksud adalah masih beras. Seperti itu. Ya, kalau yang seperti itu dinamakan i'tibaru ma yakunu. Thayyib ayo talib wa talaba qad ta'allamna anit ta'rif an majaz al-mursal wa ala qatuhu. Dan kita sudah mempelajari tentang majaz mursal mulai dari pengertiannya, kemudian alaqohnya, terus tadi perbedaan antara majaz mursal dibandingkan dengan isti'arah dan tasbih. Semoga ada kejelasan dan pemahaman dari kita semuanya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Walakin qabla an nakhtatima hadhihi dirasah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada tugas bagi kalian semuanya. Silakan disimak, ini ada tadrib, ada latihan. Istamil kula kalimatin minal kalimatil atiyah majazan mursalan lil alaqatil lati amamaha. Gunakan kata-kata berikut untuk menjadikan kata-kata ini menjadi majaz. Misalkan ainun ini nanti jadikan majaz mursal yang alaqahnya adalah alaqah juz'iyah. Contohnya misalkan ya. Arsaltul uyuna ilal madrasah li ma'rifati ahwalit tullab. Saya mengirim mata-mata, padahal yang saya kirim bukan mata, mestinya orang utuh. Ya ada kakinya, ada tangannya, ada tubuhnya, ada kepalanya, ada tangannya. Tapi saya mengatakan, saya mengirim mata ke sekolahan untuk mengetahui kondisi para siswa. Misalkan, arsaltu al-uyuna ilal madrasah lima'rifati ahwalit tullab. Itu misalkan contohnya seperti itu. Nah ini Syam, kemudian madrasah, lisanun, lailatun, silakan dijadikan majaz seperti ini yang sudah ada ketentuannya. Ada juz'iyah, ada kulliyah, ada mahaliyah, ada sababiyah, dan ada musabbabiyah. Taib ayo talabah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.